Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah nyata penuh makna, tentang cinta, pengorbanan, dan pilihan hidup yang tak selalu indah di awal. Tak semua tangisan terdengar, ada yang jatuh diam, saat janji yang dulu diucapkan di depan kemewahan, menghilang begitu saja ketika hidup mulai runtuh. Bos cantik ini pernah hampir menjadi menantu keluarga milioner. Namun saat segalanya hancur, ia justru ditinggalkan. Dan pilihan tak terduga pun mengubah hidupnya selamanya. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namanya Alia Prameswari. Usianya belum genap 30 tahun, namun namanya sudah sering disebut di berbagai forum bisnis lokal. Ia dikenal sebagai sosok perempuan muda yang mampu mengubah perusahaan distribusi biasa menjadi salah satu pemain penting di wilayahnya. Banyak orang menyebutnya bos cantik, tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu betapa panjang jalan yang sudah ia lalui untuk sampai di titik itu. Setiap pagi, Alia selalu datang lebih awal ke kantor pusat perusahaannya. Gedung itu tidak terlalu tinggi, hanya 6 lantai, namun selalu tampak hidup. Karyawan menghormatinya, bukan karena jabatannya semata, tetapi karena caranya memimpin. Ia tegas, namun adil. Ia menuntut disiplin, namun tidak pernah lupa menyapa dengan senyum. Di ruang kerjanya, Alia sering berdiri di depan jendela kaca besar, memandang lalu lintas kota yang sibuk. Di sanalah ia biasa merenung sejenak sebelum memulai hari. Bagi banyak orang, hidup Alia terlihat sempurna, karir melesat, keuangan stabil, dan masa depan tampak terang benderang. Namun sedikit yang tahu, semua itu tidak ia dapatkan dengan mudah. Alia bukan anak konglomerat. Ia membangun bisnisnya dari nol, meneruskan usaha kecil peninggalan ayahnya yang wafat ketika ia masih kuliah. Saat teman-temannya sibuk merencanakan liburan atau pernikahan, Alia justru berkutat dengan laporan keuangan, negosiasi pemasok, dan utang yang hampir membuat perusahaan bangkrut. Malam-malamnya sering dihabiskan di kantor, ditemani kopi dingin dan lampu neon. Ia belajar keras, jatuh bangun, dan berkali-kali hampir menyerah. Tapi ada satu prinsip yang selalu ia pegang. Jika ia ingin dihormati, ia harus bertahan. Dan keteguhan itulah yang akhirnya membuahkan hasil. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan Alia berkembang pesat. Jaringan distribusinya meluas, omzet meningkat, dan namanya mulai diperhitungkan oleh para investor besar. Undangan ke acara-acara bisnis elit mulai berdatangan. Alia, yang dulu diremehkan karena masih muda dan perempuan, kini justru menjadi pusat perhatian. Di salah satu acara itulah ia bertemu Raka. Raka adalah putra tunggal dari seorang milioner ternama. Wajahnya rapi, tutur katanya halus, dan pembawaannya tenang. Berbeda dengan banyak anak orang kaya lain, Raka tampak rendah hati, setidaknya di awal. Ia tertarik pada Alia bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kecerdasannya dalam berbicara soal bisnis. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Dari strategi pasar hingga mimpi masa depan. Alia, yang biasanya menjaga jarak dengan lawan jenis, merasa menemukan sosok yang sefrekuensi. Raka tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesannya. Bahkan sebaliknya, ia terlihat bangga. Hubungan mereka berkembang cepat. Terlalu cepat, kata beberapa orang. Namun Alia merasa yakin. Raka sering mengatakan bahwa ia mengagumi perjuangan Alia, bahwa ia tidak melihat Alia sebagai bos perempuan, melainkan sebagai partner sejajar. Dan ketika kabar pertunangan itu akhirnya bocor ke publik, reaksi orang-orang luar biasa. Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Bos kita calon menantu orang kaya. Pantas hidupnya sempurna. Sudah sukses, dapat calon suami sultan pula. Media sosial pun ramai. Nama Alia semakin dikenal, bukan hanya sebagai pengusaha muda, tetapi juga sebagai perempuan yang dianggap beruntung. Banyak yang iri.
Banyak pula yang memuji. Sedikit yang bertanya apakah Alia benar-benar bahagia, atau hanya terlihat demikian dari luar. Keluarga Raka pun mulai sering mengundangnya ke acara-acara eksklusif. Rumah besar dengan halaman luas, meja makan panjang penuh hidangan mahal, dan obrolan yang syarat kepentingan bisnis. Alia berusaha menyesuaikan diri, meski terkadang merasa seperti sedang diuji. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu. Tatapan yang menilai, menghitung, dan membandingkan. Seolah-olah Alia bukan calon menantu, melainkan sebuah investasi. Namun Raka selalu menenangkan. Tenang saja, Li. Mereka hanya butuh waktu. Aku di pihakmu. Kalimat itu membuat Alia bertahan. Ia percaya. Undangan pernikahan memang belum tersebar, tapi rencana sudah dibicarakan di mana-mana. Lokasi mewah, tamu-tamu penting, konsep elegan. Alia mendengarkan dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia tidak pernah terlalu memikirkan kemegahan pesta. Yang ia inginkan hanyalah pernikahan yang aman, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Di tengah semua persiapan itu, Alia tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak ingin perusahaannya bergantung pada calon suami atau keluarga calon mertuanya. Ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri. Itulah prinsip yang selalu ia jaga. Namun justru di titik tertinggi itulah, ujian mulai mengintip dari kejauhan. Alia tidak tahu, puncak yang ia capai saat itu bukanlah garis akhir, melainkan awal dari sebuah kejatuhan yang akan menguji segalanya. Karirnya, cintanya, dan kepercayaannya pada manusia. Dan saat semua orang mengira hidup Alia sudah sempurna, tak ada yang menyadari bahwa badai sedang bersiap datang. Raka adalah tipe pria yang tahu persis kapan harus berkata lembut. Setiap kali Alia terlihat lelah, setiap kali beban pekerjaan membuat bahunya turun tanpa sadar, Raka selalu muncul dengan kalimat yang sama, tenang, penuh keyakinan, dan terdengar seperti jaminan masa depan. Tenang, Li, apapun yang terjadi, aku ada. Kalimat itu diucapkannya dengan mudah, seolah dunia memang selalu berpihak pada orang sepertinya. Alia sering tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia ingin percaya, dan pada saat itu, tidak ada alasan untuk ragu. Raka datang ke hidup Alia membawa segala hal yang selama ini hanya dilihat dari kejauhan. Mobil-mobil mewah yang mengilap, restoran mahal dengan pencahayaan hangat, meja makan dengan hidangan yang namanya bahkan sulit diucapkan. Semua terasa baru, glamor, dan seolah-olah Alia sedang melangkah ke dunia lain. Dunia yang selama ini hanya dilewati tanpa pernah benar-benar ia masuki. Namun yang paling membuat Alia nyaman bukanlah kemewahan itu, melainkan cara Raka bersikap di awal hubungan mereka. Ia tidak terlihat cemburu pada kesuksesan Alia. Ia bahkan sering memuji keberanian dan kecerdasan Alia di depan orang lain. Dia ini bukan cuma cantik, kata Raka suatu malam di depan teman-temannya. Dia tahu apa yang dia mau. Ucapan itu membuat Alia merasa dihargai. Bagi seorang perempuan yang selama bertahun-tahun harus membuktikan diri di dunia bisnis yang keras, pengakuan seperti itu terasa istimewa. Hubungan mereka berjalan cepat, terlalu cepat, jika dilihat dari sudut pandang orang luar. Tapi bagi Alia, semuanya terasa wajar. Raka sering menemani ke acara bisnis, memperkenalkannya pada relasi-relasi besar, dan membuka pintu yang sebelumnya sulit dijangkau. Keluarga Raka pun, setidaknya di permukaan, tampak menerima Alia dengan hangat. Ibunya selalu tersenyum ramah setiap kali bertemu. Ayahnya sering menanyakan perkembangan bisnis Alia dengan nada tertarik. Mereka terlihat kagum pada pencapaian Alia, pada perempuan muda yang mampu berdiri sejajar dengan para pengusaha senior. Perempuan seperti ini jarang, kata ayah Raka suatu kali. Mandiri, pintar, dan punya visi. Alia mengangguk sopan. Dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa penerimaan itu tulus. Namun perlahan, Alia mulai menyadari satu hal. Setiap pujian selalu diikuti dengan pertanyaan. Setiap senyum selalu disertai perhitungan. Mereka bukan hanya ingin mengenal Alia sebagai pribadi, tetapi juga sebagai aset. Berapa omzet perusahaan?
Seberapa luas jaringan distribusi? Apakah perusahaan itu tahan krisis? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar wajar. Namun Alia merasakan tekanan yang halus. Ia mulai menyadari bahwa posisinya di keluarga itu bukan sekadar calon menantu, melainkan bagian dari rencana besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Raka, tentu saja, selalu membela, setidaknya di depan Alia. Mereka cuma khawatir, katanya sambil menggenggam tangan Alia. Namanya juga keluarga besar. Alia memilih percaya. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang melihatnya sebagai angka dan grafik. Ia pikir, selama Raka ada di sisinya, semuanya bisa dihadapi bersama. Dan selama beberapa waktu, semuanya memang tampak sempurna. Alia dan Raka sering terlihat di berbagai acara elit. Foto-foto mereka beredar, senyum rapi, pakaian mahal, dan gestur yang terlihat harmonis. Banyak yang menyebut mereka pasangan ideal, pengusaha muda sukses dan pewaris kekayaan besar. Namun di balik semua itu, Alia mulai merasakan perbedaan kecil yang awalnya ia abaikan. Raka mulai sering berbicara tentang stabilitas, tentang bagaimana bisnis harus aman sebelum pernikahan, tentang risiko dan citra keluarga. Semua dibungkus dengan kata-kata lembut, namun nadanya berubah. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta, Li, kata Raka suatu malam. Ini juga tentang kesiapan. Alia mengangguk, meski hatinya sedikit terusik. Bukankah selama ini Raka selalu mengatakan akan ada apapun yang terjadi? Di satu sisi, Alia merasa diperlakukan istimewa. Di sisi lain, ia mulai merasa sedang diuji tanpa pernah diberitahu aturan mainnya. Keluarga Raka semakin sering membicarakan bisnis Alia dalam konteks keuntungan. Mereka menyarankan ekspansi tertentu, mendorong kerjasama yang terdengar menguntungkan bagi mereka. Alia mendengarkan dengan hati-hati. Ia tidak ingin perusahaannya kehilangan kendali. Dan di sanalah ketegangan halus mulai muncul. Alia masih berdiri di puncak karirnya. Namun awan gelap perlahan berkumpul. Ia belum tahu bahwa badai itu tidak hanya akan mengguncang bisnisnya, tetapi juga menguji janji-janji yang selama ini ia pegang erat. Raka tetap mengucapkan kalimat yang sama, dengan nada yang sama. Apapun yang terjadi, aku ada. Namun Alia tidak tahu, bahwa bagi sebagian orang, kalimat itu hanya berlaku selama semuanya berjalan sesuai rencana. Dan senyum keluarga Raka, yang selama ini terlihat hangat, ternyata hanya bertahan selama Alia tetap kuat, menguntungkan, dan tidak menjadi beban. Saat fondasi itu mulai retak, janji anak sultan akan diuji oleh kenyataan. Krisis tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi aba-aba, dan tidak meminta izin. Ia datang pelan, lalu menghancurkan segalanya. Awalnya, Alia mengira itu hanya masalah kecil, sebuah keterlambatan pengiriman dari mitra utama. Hal yang biasa terjadi dalam dunia distribusi. Ia menenangkan timnya, meminta semua tetap fokus, dan yakin semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Namun hari demi hari berlalu, dan masalah itu tidak kunjung selesai. Proyek besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Klien utama mengajukan komplain. Biaya operasional membengkak. Jadwal pengiriman kacau. Alia menghabiskan malam-malamnya di ruang rapat, membongkar ulang perencanaan, mencari celah, dan memikirkan solusi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa kehilangan kendali. Investor yang sebelumnya begitu antusias mulai bersikap dingin. Telepon-telepon yang dulu cepat diangkat kini dijawab singkat. Rapat-rapat penting ditunda tanpa kejelasan. Alia bisa merasakan perubahan itu. Perubahan sikap yang tidak perlu diucapkan. Dan kemudian, kabar buruk itu datang. Satu proyek besar resmi dibatalkan. Tidak ada negosiasi lanjutan. Tidak ada kesempatan kedua. Kontrak diputus sepihak, meninggalkan lubang besar dalam keuangan perusahaan. Alia duduk diam di kursinya, menatap layar laptop dengan mata kosong, mencoba mencerna angka-angka yang terasa tidak masuk akal.
puluhan miliar rupiah. Itu nilai yang menguap begitu saja. Dampaknya terasa seketika. Arus kas perusahaan terguncang hebat. Gaji karyawan mulai terancam. Tagihan pemasok menumpuk. Telepon di meja Alia tak pernah berhenti berdering. Tapi kali ini bukan kabar baik yang datang. Ia mulai pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang sama sekali. Di kantor, Alia tampak tetap tegar. Ia tersenyum, memberi arahan, dan meyakinkan timnya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Ia mencoba menghubungi Raka. Di masa-masa sebelumnya, Raka selalu menjadi tempatnya bercerita. Setiap kali Alia kelelahan, Raka akan datang, membawakan makanan, atau sekadar mendengarkan. Namun kali ini, panggilan Alia sering tidak terjawab. Awalnya, Raka membalas dengan pesan singkat. "Maaf lagi meeting. Nanti aku hubungi." Alia menunggu. Jam berlalu. Hari berganti. Telepon itu tak kunjung berdering. Sementara itu, tekanan dari dalam perusahaan semakin berat. Alia terpaksa mengambil keputusan sulit. Menunda ekspansi, memotong biaya, mengurangi fasilitas. Ia mengumpulkan para manajer dan berbicara dengan jujur. "Ini masa sulit," katanya dengan suara tenang. "Tapi kita akan hadapi bersama." Ia menguatkan orang lain, sementara dirinya sendiri perlahan runtuh. Investor mulai menarik diri satu persatu. Mereka yang dulu memuji visi Alia kini berbicara tentang risiko, tentang ketidakpastian, tentang reputasi. Beberapa bahkan menyarankan Alia untuk menjual sebagian aset demi menyelamatkan apa yang tersisa. Alia merasa seperti sedang berlari di pasir hisap. Setiap usaha menyelamatkan perusahaan justru terasa semakin menenggelamkannya. Dan di tengah semua itu, ia kembali mencoba menghubungi Raka. Kali ini, tidak ada balasan sama sekali. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Tidak ada penjelasan. Alia duduk sendirian di dalam mobil, di parkiran kantor yang hampir kosong. Hujan turun pelan, membasahi kaca depan. Ia menatap layar ponselnya, berharap nama Raka muncul. Namun yang muncul hanya notifikasi email penagihan dan pengingat rapat. Untuk pertama kalinya, Alia menangis. Tangis itu bukan tangis keras. Tidak ada suara. Air mata hanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasa lelah. Bukan hanya fisik, tapi jiwa. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kerja keras dan keteguhan akan membawa hasil. Namun kali ini, semuanya terasa sia-sia. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Rumor tentang kondisi perusahaan Alia mulai beredar. Media bisnis yang dulu memujinya kini menulis dengan nada spekulatif. Apakah ini akhir dari kejayaan pengusaha muda itu? Tulisan-tulisan itu menyayat harga dirinya. Keluarga Raka mulai menjaga jarak. Undangan makan malam yang dulu rutin kini tak pernah datang. Pesan dari ibunya Raka dijawab singkat dan formal. Alia bisa merasakan dinding yang tiba-tiba dibangun di antara mereka. Ia mencoba menemui Raka secara langsung. Suatu sore, Alia datang ke apartemen Raka. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga yang tampak ragu. "Raka tidak ada di rumah," katanya. Alia meninggalkan pesan, namun tak pernah mendapat balasan. Dalam hitungan bulan, hidup Alia berubah drastis. Dari perempuan yang berdiri di puncak karir, ia kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya. Dari calon menantu keluarga kaya, ia kini hanya menjadi beban yang perlahan disingkirkan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia tolak untuk diakui. Janji Raka. Janji yang selalu diucapkan dengan mudah. Ternyata tidak dirancang untuk bertahan di masa krisis. Di saat Alia paling membutuhkan sandaran, telepon Raka justru semakin jarang diangkat. Dan di sanalah Alia mengerti bahwa kejatuhan ini bukan hanya soal bisnis, melainkan awal dari pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Malam itu, Alia hampir membatalkan niatnya.
Ia duduk lama di dalam mobil, memandangi gerbang rumah besar yang berdiri angkuh di depannya. Rumah keluarga Raka. Rumah yang dulu sering ia datangi dengan senyum, dengan harapan, dan dengan keyakinan bahwa ia diterima sebagai bagian dari masa depan mereka. Kini, jantungnya berdegup tak menentu. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, jika ia tidak datang malam itu, semuanya akan berakhir tanpa pernah benar-benar dibicarakan. Ia membutuhkan jawaban. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai perempuan kuat, tapi sebagai calon istri yang selama ini dijanjikan masa depan. Dengan langkah ragu, Alia keluar dari mobil. Lampu-lampu taman menyala terang, menerangi jalan setapak menuju pintu utama. Segalanya tampak sama seperti sebelumnya, rapi, mewah, dan tenang. Namun Alia merasa seperti orang asing yang sedang memasuki wilayah yang tidak lagi menginginkannya. Pintu dibuka oleh seorang asisten rumah tangga. Tatapannya berbeda. Tidak lagi ramah, tidak lagi hangat. "Silakan masuk, Mbak Alia," katanya pelan. Di ruang tamu, Alia melihat Raka duduk di sofa besar, ditemani ayah dan ibunya. Tak ada senyum, tak ada sapaan akrab. Hanya keheningan yang terasa berat. Alia melangkah mendekat, berusaha tersenyum meski hatinya gemetar. "Om, Tante," sapanya lirih. Ibunya Raka hanya mengangguk singkat. Ayahnya, seorang pria berusia lebih dari 50 tahun dengan wajah tegas dan sorot mata tajam, memandang Alia tanpa ekspresi. Tak ada basa-basi, tak ada pertanyaan tentang kabar. Pria itu langsung membuka pembicaraan dengan suara dingin, terukur, dan penuh jarak. "Alia," katanya, "kami sudah mendengar kondisi perusahaanmu." Alia menelan ludah. Ia mengangguk pelan. "Ya, Om. Saya sedang berusaha memperbaikinya." Ayah Raka menyandarkan punggungnya ke sofa, menyilangkan tangan di dada. Tatapannya tidak berubah. "Kami keluarga besar," lanjutnya. "Setiap keputusan membawa konsekuensi, termasuk pernikahan." Alia menoleh ke arah Raka. Ia berharap ada tatapan dukungan. Sebuah isyarat kecil. Sebuah genggaman tangan. Namun Raka hanya menunduk, memandangi lantai marmer di bawah kakinya. Hati Alia mulai terasa perih. "Kami butuh menantu yang stabil," kata ayah Raka. Suaranya semakin tegas. "Bukan beban." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ampun. Seolah-olah semua perjuangan Alia selama ini tidak pernah ada. Seolah-olah nilai dirinya hanya diukur dari grafik keuangan yang sedang turun. Alia terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata itu berputar di kepalanya, menghantam berkali-kali. Beban. Ia ingin tertawa. Ia ingin menangis. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan beban. Bahwa ia telah membangun semuanya dengan tangannya sendiri. Bahwa ia hanya sedang jatuh. Dan setiap orang bisa jatuh. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara gemetar. "Om, saya tidak meminta apapun," katanya pelan. "Saya hanya butuh waktu." Ibunya Raka akhirnya angkat bicara. "Kami mengerti, Alia. Tapi pernikahan bukan soal perasaan saja. Ada tanggung jawab besar di dalamnya." Alia kembali menoleh ke Raka. "Rak," suaranya hampir tak terdengar. "Kamu bilang apapun yang terjadi, kamu ada." Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Alia, namun tidak ada kehangatan di sana. Hanya kebimbangan dan ketakutan. "Alia," katanya ragu. Aku juga sedang banyak tekanan." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada semua ucapan ayahnya. Tekanan. Alia ingin bertanya, tekanan seperti apa yang lebih berat daripada meninggalkan seseorang di saat terpuruk? Namun ia tahu, jawaban itu tidak akan pernah ia dapatkan. Ayah Raka berdiri, memberi isyarat bahwa pembicaraan telah selesai. "Kami pikir sebaiknya kalian mengambil jarak," katanya dingin, "sampai situasi benar-benar jelas." Alia berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas.
Tapi ia memaksakan diri untuk tetap tegak. Ia menatap Raka sekali lagi, lama, menunggu keajaiban kecil. Sebuah langkah maju, sebuah kata pembelaan, apapun. Namun Raka tetap diam, tak menggenggam tangannya lagi, tak berdiri di sampingnya, tak memilihnya. Saat itulah Alia tahu, semuanya benar-benar berakhir. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tertunduk. Pintu besar ditutup di belakangnya dengan suara pelan. Namun bagi Alia, suara itu terdengar seperti dentuman yang memecah hatinya. Di dalam mobil, Alia duduk membeku. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Pandangannya kabur. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan tangis keras, bukan jeritan. Hanya isak tertahan yang membuat dadanya terasa robek. Ia menangis bukan karena kehilangan kemewahan, bukan karena gagal menjadi menantu keluarga kaya. Ia menangis karena ditinggalkan oleh seseorang yang pernah berjanji untuk tetap ada. Malam itu, Alia pulang dengan mata sembab dan hati hancur. Dan di sepanjang jalan, satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Jika cinta bisa pergi saat diuji, lalu apa arti semua janji yang pernah diucapkan? Malam itu menandai akhir dari satu babak hidup Alia, dan awal dari perjalanan yang akan mengubahnya selamanya. Malam-malam Alia tak lagi sama. Tidak ada lagi suara notifikasi pesan dari Raka. Tidak ada lagi rencana makan malam atau obrolan ringan sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, dan pikirannya sendiri. Di apartemen yang dulu terasa nyaman, Alia kini sering duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram. Sofa empuk itu menjadi saksi betapa hidup bisa berubah begitu cepat. Di tempat yang sama, dulu ia pernah tertawa, merencanakan masa depan, dan membayangkan kehidupan yang aman. Kini, yang ada hanya tubuh lelah dan hati yang remuk. Alia menangis hampir setiap malam. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena jatuh dari puncak karir. Ia menangis karena ditinggalkan pada saat paling membutuhkan. Tangis itu datang tiba-tiba. Kadang saat ia sedang membuka laptop dan melihat laporan keuangan yang tak kunjung membaik. Kadang saat ia menatap cincin di jarinya, cincin sederhana yang dulu diberikan Raka dengan janji masa depan. Dan kadang, tangis itu datang tanpa alasan, seolah hatinya sudah terlalu penuh untuk menahan apapun. Siang hari, Alia masih mengenakan topengnya. Ia tetap datang ke kantor, tetap memimpin rapat, tetap bicara dengan suara tegas. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam ia pulang dengan langkah gontai. Bahwa di balik kemeja rapi dan rambut tersanggul, ada perempuan yang sedang berjuang agar tidak runtuh sepenuhnya. Suatu malam, Alia terbangun tanpa alasan jelas. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Kota di luar jendela tampak sunyi. Lampu-lampu jalan redup, dan suara kendaraan hampir tak terdengar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Dadanya sesak, bukan oleh marah, bukan oleh dendam, melainkan oleh rasa kehilangan yang dalam. Ia berjalan pelan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit tersadar. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri, mata sembab, wajah pucat, dan sorot mata yang kehilangan arah. "Aku kenapa jadi begini?" gumamnya lirih. Alia, yang selama ini dikenal kuat. Alia, yang tak pernah bergantung pada siapapun, kini merasa rapuh. Ia kembali ke kamar, lalu tanpa sadar mengambil sajadah yang sudah lama tersimpan di lemari. Sajadah itu bersih, hampir tak pernah dipakai. Alia menatapnya lama, seolah sedang berhadapan dengan bagian dirinya yang selama ini ia abaikan. Sudah lama ia tidak benar-benar berdoa. Bukan karena ia tidak percaya, tetapi karena ia terlalu sibuk merasa mampu mengendalikan segalanya sendiri. Ia berdoa seperlunya, terburu-buru, tanpa benar-benar berserah. Dunia bisnis telah mengajarkannya untuk percaya pada rencana, strategi, dan hitungan, bukan pada air mata dan pengakuan kelemahan.
Namun malam itu berbeda. Alia membentangkan sajadah. Ia berdiri, lalu duduk, dan air matanya jatuh sebelum ia sempat mengucap apapun. Tangisnya pecah. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis seorang perempuan yang kelelahan. Ya Allah, suaranya bergetar. Aku capek. Tak ada doa indah. Tak ada kalimat panjang. Hanya kejujuran yang tumpah begitu saja. Ia mengakui ketakutannya. Ia mengakui kekecewaannya. Ia mengakui bahwa ia tidak sekuat yang selama ini ia tunjukkan. Di sepertiga malam itu, Alia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, ketenangan. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia berhenti berpura-pura kuat. Ia sujud lama, sangat lama. Air mata membasahi sajadah. Bahunya bergetar. Doa-doa yang lama terlupakan keluar satu persatu, tidak beraturan, namun penuh rasa. Ia memohon petunjuk. Ia memohon kekuatan. Ia memohon agar hatinya tidak hancur oleh rasa sakit yang belum juga reda. Malam itu, Alia tidak meminta dikembalikan pada masa lalunya. Ia hanya meminta untuk dikuatkan menghadapi hari esok. Sejak malam itu, kebiasaan Alia berubah. Ia mulai terbangun di sepertiga malam, kadang karena gelisah, kadang karena memang sengaja memasang alarm. Tidak selalu ia kuat untuk berdoa lama. Tidak selalu air matanya jatuh. Namun setiap malam itu menjadi ruang paling jujur dalam hidupnya. Di hadapan Tuhannya, Alia tidak perlu menjadi bos. Tidak perlu menjadi perempuan tangguh. Ia cukup menjadi hamba yang lelah. Perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai bergeser. Rasa marahnya pada Raka tidak lagi mendominasi. Ia masih terluka. Tentu saja. Namun ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa mungkin kehilangan itu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Alia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika seseorang pergi saat hidupku runtuh, apakah ia pantas berada di sisiku saat hidupku bangkit? Pertanyaan itu tidak langsung terjawab, tapi setiap malam, dalam sunyi dan doa, hatinya sedikit demi sedikit menjadi lebih lapang. Masalah bisnisnya belum selesai. Tagihan masih menumpuk. Tekanan masih ada. Namun Alia mulai menghadapi semuanya dengan cara berbeda. Ia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri sepenuhnya. Ia belajar berserah, tanpa berhenti berusaha. Di kantor, beberapa karyawan mulai menyadari perubahan kecil pada Alia. Ia terlihat lebih tenang, lebih lembut. Tidak mudah terpancing emosi, seolah-olah ada pegangan baru yang tidak terlihat, namun terasa kuat. Dan di malam-malam sepertiga itu, Alia belajar satu hal penting, bahwa ketika semua manusia menjauh, Tuhan tidak pernah pergi, bahwa doa yang lahir dari keterpurukan, seringkali lebih jujur, daripada doa yang lahir dari kelimpahan. Tangis Alia di sepertiga malam bukan akhir dari penderitaannya. Namun itulah awal dari pemulihan. Awal dari perjalanan batin. Yang kelak akan membawanya pada pertemuan tak terduga. Dengan seseorang yang hadir bukan karena kondisi, melainkan karena ketulusan. Alia tidak pernah merencanakan kunjungan itu. Ia datang ke pesantren kecil di pinggir kota hanya karena satu alasan sederhana. Ia ingin menenangkan pikirannya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, Alia merasa perlu menjauh sejenak dari kantor, laporan keuangan, dan suara-suara yang terus menuntutnya untuk tetap kuat. Pesantren itu sederhana. Tidak ada bangunan tinggi atau gerbang megah. Hanya halaman luas dengan pohon-pohon tua, beberapa asrama kecil, dan suara lantunan ayat suci yang terdengar pelan dari kejauhan. Udara terasa lebih sejuk. Seolah dunia berjalan lebih lambat di tempat itu. Alia melangkah pelan, memperhatikan para santri yang lalu lalang. Mereka mengenakan pakaian sederhana, wajah-wajah bersih tanpa beban dunia. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa-masa ketika hidup belum dipenuhi target dan ambisi. Pesantren itu bukan tempat asing baginya. Beberapa tahun lalu,
Perusahaan Alia pernah menjalankan program sosial di sana. Bantuan pendidikan, perbaikan fasilitas, dan pelatihan keterampilan untuk para santri. Alia masih ingat bagaimana ia datang dengan rombongan besar, membawa proposal, kamera, dan laporan kegiatan. Hari ini, ia datang sendirian, tanpa jas resmi, tanpa agenda, tanpa ekspektasi apapun. Saat sedang berdiri di dekat aula kecil, Alia mendengar suara yang terasa familiar. "Mbak Alia." Ia menoleh. Seorang pemuda berdiri beberapa langkah darinya. Pakaian putih sederhana, celana kain yang sudah sedikit pudar, dan sandal jepit yang tampak usang. Wajahnya tenang, sorot matanya jujur. Tidak ada keterkejutan berlebihan, tidak pula rasa sungkan yang dibuat-buat. Itu Hasan. Alia sempat terdiam beberapa detik, mencoba mengingat. Lalu senyumnya mengembang pelan. "Hasan," ucapnya, "kamu masih di sini?" Hasan mengangguk. Senyumnya tipis, sopan. "Iya, Mbak. Masih mondok. Sekarang sambil bantu-bantu di sini." Nada suaranya datar, tidak dibuat-buat. Alia merasakan kelegaan aneh. Tidak ada sapaan yang berlebihan. Tidak ada pujian kosong. Hasan menyebut namanya seolah ia masih Alia yang dulu. Bukan bos besar, bukan calon menantu keluarga kaya, dan bukan perempuan yang sedang jatuh. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun kering. Suasana terasa begitu berbeda dari ruang rapat ber-AC yang selama ini mengurung hidup Alia. "Mbak Alia, apa kabar?" tanya Hasan akhirnya. Pertanyaan sederhana itu membuat Alia terdiam. Tak ada nada kasihan. Tak ada rasa ingin tahu berlebihan. Hanya ketulusan. Alia menarik napas dalam-dalam. "Baik," jawabnya singkat. Terlalu singkat. Bahkan untuk dirinya sendiri. Hasan mengangguk. Tidak memaksa. Ia menatap halaman pesantren, membiarkan Alia menentukan apakah ingin bercerita atau tidak. Keheningan itu terasa nyaman. Alia teringat betapa seringnya ia harus menjelaskan dirinya pada orang lain. Menjawab pertanyaan, menenangkan asumsi, membela keputusan. Bersama Hasan, ia tidak perlu melakukan apapun. Program sosial perusahaan Mbak dulu masih terasa manfaatnya, kata Hasan pelan. Beberapa adik di sini sekarang bisa lanjut sekolah. Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sesuatu yang ia lakukan masih berarti. "Aku senang dengarnya," jawabnya. Hasan tidak bertanya tentang bisnis, tidak menyinggung tentang Raka, tidak membahas kejatuhan Alia yang mulai diketahui banyak orang. Ia hanya berbicara tentang keseharian di pesantren, tentang jadwal mengaji, tentang membantu ustaz memperbaiki atap asrama, tentang hidup yang berjalan sederhana, namun terasa cukup. Alia mendengarkan. Hatinya terasa lebih ringan. Di tengah percakapan itu, Alia menyadari sesuatu yang penting. Hasan tidak berubah. Ia masih sama seperti dulu, tenang, rendah hati, dan tidak berusaha tampil lebih dari dirinya sendiri. Tidak ada ambisi untuk mengesankan. Tidak ada keinginan untuk menonjol. Ketika waktu salat tiba, Hasan pamit sebentar. Alia duduk sendiri, memandang langit yang mulai berubah warna. Ia merasa seperti sedang menghirup udara setelah lama tenggelam. Sebelum Alia pulang, Hasan kembali menghampirinya. "Kalau Mbak butuh apa-apa, pesantren ini selalu terbuka," katanya sederhana. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata manis. Namun kalimat itu terasa lebih tulus daripada semua jaminan yang pernah Alia dengar. Dalam perjalanan pulang, Alia merenung. Ia teringat betapa berbeda rasanya berbicara dengan Hasan dibandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya selama ini. Tidak ada transaksi emosional, tidak ada perhitungan untung rugi. Hasan hadir apa adanya. Alia belum tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya. Ia hanya tahu satu hal. Di tengah dunia yang penuh syarat, ia baru saja bertemu seseorang yang tidak menuntut apapun.
Dan bagi Alia, yang hatinya masih penuh luka, ketulusan sederhana itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Alia tidak langsung menyadari kapan Hasan benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Tidak ada momen dramatis, tidak ada pengakuan, tidak ada janji apapun. Hasan hadir perlahan, nyaris tanpa suara, seperti pagi yang datang setelah malam panjang. Awalnya, mereka hanya saling bertukar kabar. Sesekali Alia datang ke pesantren, membawa kebutuhan sederhana untuk program sosial kecil yang masih ia upayakan bertahan. Hasan membantu mengatur distribusi, memastikan semuanya sampai ke tangan yang tepat. Tidak pernah sekalipun ia menanyakan imbalan. Suatu hari, Alia memberanikan diri bercerita. Bukan tentang cinta yang gagal, bukan tentang keluarga Raka. Ia bercerita tentang perusahaannya, tentang utang, tentang investor yang pergi, tentang karyawan yang masih setia menunggu kepastian. Hasan mendengarkan tanpa menyela. Tangannya sibuk mencatat di buku kecil yang selalu ia bawa. Sesekali ia mengangguk, bukan karena paham dunia bisnis secara mendalam, tapi karena ia benar-benar ingin mengerti. Aku nggak pintar soal perusahaan besar, kata Hasan jujur. Tapi aku bisa bantu sebisaku. Dan ia menepati ucapannya. Hasan mulai menemani Alia ke kantor kecil yang kini terasa sepi. Beberapa lantai gedung sudah dikosongkan. Meja-meja kerja yang dulu penuh kini hanya tersisa sebagian. Alia sering berdiri lama di sana, menahan perasaan bersalah pada orang-orang yang terpaksa ia lepaskan. Hasan tidak banyak bicara. Ia membantu hal-hal kecil, mengarsipkan dokumen, mengantar surat, menyiapkan kopi untuk karyawan yang masih bertahan. Pekerjaan sederhana, namun dilakukan dengan penuh perhatian. Alia memperhatikan itu. Hasan tidak pernah memamerkan diri, tidak pernah merasa paling berjasa. Bahkan ketika karyawan bertanya siapa dia, Hasan hanya menjawab singkat, "Teman." Kata itu terdengar sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Hari-hari Alia mulai diisi dengan rutinitas baru. Tidak lagi memikirkan ekspansi besar atau angka fantastis. Kini fokusnya adalah bertahan, menyusun ulang dari nol, menghitung ulang satu persatu pengeluaran, menentukan mana yang harus dilepas dan mana yang masih bisa diselamatkan. Di saat-saat itulah, Hasan selalu ada. Ketika Alia kelelahan dan duduk termenung di tangga darurat kantor, Hasan datang membawa 2 gelas teh hangat dari warung kecil seberang jalan. "Minum dulu, Mbak," katanya pelan. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada motivasi klise, hanya kehadiran. Suatu sore, Alia menghela napas panjang setelah menutup laptop. Rasanya semuanya salah, ucapnya lirih. "Aku seperti mengulang hidup dari nol." Hasan menatapnya sebentar, lalu berkata dengan nada tenang, "Nggak apa-apa mulai dari nol. Yang penting tahu mau kemana." Alia menoleh. Ada keteguhan aneh di wajah Hasan. Bukan keyakinan yang keras, melainkan ketenangan yang lahir dari penerimaan. "Aku nggak bisa janjiin kemewahan," lanjut Hasan. "Tapi kita bisa jalan pelan-pelan. Asal jujur dan sabar." Kalimat itu sederhana, namun justru disitulah kekuatannya. Alia terdiam lama. Ia teringat Raka. Janji-janji besar, kata-kata indah tentang masa depan yang gemilang. Semua terdengar meyakinkan, selama hidupnya berada di atas. Kini, satu kalimat dari Hasan, tanpa janji apapun, terasa jauh lebih menenangkan daripada ribuan janji Raka dulu. Hari demi hari berlalu. Perlahan, Alia mulai menemukan ritme baru. Perusahaannya memang tidak lagi besar, namun mulai stabil. Beberapa klien kecil kembali percaya. Karyawan yang tersisa bekerja dengan semangat baru, bukan karena gaji besar, tapi karena rasa saling menjaga. Hasan sering mengantar Alia pulang, tidak dengan mobil mewah, hanya motor tua yang dirawat rapi. Di perjalanan, mereka jarang bicara, namun keheningan itu tidak canggung. Alia merasa aman.
Bukan aman karena dijanjikan masa depan yang pasti, melainkan aman karena tidak dituntut menjadi apapun. Suatu malam, saat hujan turun deras, motor Hasan mogok di pinggir jalan. Mereka berteduh di warung kecil yang hampir tutup. Alia tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. "Kalau sama kamu, hidup rasanya nyata," katanya tanpa sadar. Hasan tersenyum, sedikit kikuk. "Kenyataan memang gak selalu enak," jawabnya, "tapi biasanya lebih jujur." Kalimat itu kembali menancap di hati Alia. Ia mulai menyadari satu hal penting. Hasan tidak hadir untuk menyelamatkannya. Ia hadir untuk menemani. Dan mungkin, itulah bentuk cinta paling dewasa. Alia belum berani menyebut apa yang ia rasakan sebagai cinta. Luka lama belum sepenuhnya sembuh. Namun ia tahu, untuk pertama kalinya setelah lama terjatuh, ia tidak merasa sendirian. Di titik terendah hidupnya, bukan pria dengan harta dan nama besar yang bertahan, melainkan santri sederhana, yang berjalan di sampingnya, pelan, jujur, dan sabar. Dan tanpa disadari Alia, dari teman di saat terendah, Hasan sedang mengambil tempat yang jauh lebih dalam di hatinya. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang Alia duga. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Beberapa karyawan lama mulai menyadari bahwa Alia kini sering datang ke kantor bersama seorang pria sederhana. Tidak dengan jas mahal atau mobil mewah, melainkan dengan motor tua dan pakaian bersahaja. Mereka tidak berpegangan tangan, tidak pula menunjukkan kemesraan berlebihan. Namun kehadiran Hasan di sisi Alia terlalu konsisten untuk diabaikan. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Siapa pria itu? Kenalan baru? Atau lebih dari itu? Alia tidak pernah menjelaskan. Ia tidak merasa perlu. Baginya, yang penting adalah apa yang ia rasakan. Tenang, aman, dan dihargai. Namun dunia tidak pernah membiarkan ketenangan itu berlangsung lama. Suatu pagi, Alia menerima pesan dari seorang kenalan lama di dunia bisnis. Pesan singkat, tapi tajam. "Li, serius kamu sama cowok pesantren itu?" Alia membaca pesan itu tanpa emosi. Ia meletakkan ponsel, menarik napas, lalu kembali bekerja. Namun pesan-pesan serupa terus berdatangan. Nada mereka berbeda-beda, tapi intinya sama, keheranan, keraguan, dan penilaian. Di luar sana, narasi mulai terbentuk. Bos cantik turun derajat. Dari calon istri sultan, jadi istri santri miskin. Kalimat-kalimat itu beredar, kadang dalam bentuk candaan, kadang dalam bisikan yang lebih kejam. Beberapa orang menyampaikannya langsung, tanpa merasa bersalah. Seolah-olah hidup Alia adalah konsumsi publik yang bebas dikomentari. Yang paling menyakitkan adalah saat cibiran itu datang dari orang-orang yang dulu mengaguminya. Seorang rekan bisnis lama mengundangnya makan siang. Di tengah percakapan, dengan nada seolah peduli, ia berkata, "Kamu yakin dengan pilihanmu? Kamu bisa dapat yang jauh lebih sepadan." Alia hanya tersenyum. Ia tidak marah, tidak pula merasa perlu membela diri. Entah sejak kapan, hatinya menjadi lebih kebal terhadap penilaian orang lain. Mungkin karena ia sudah terlalu sering jatuh dan bangkit. Mungkin karena ia akhirnya tahu apa yang benar-benar ia butuhkan. Hasan mengetahui kabar itu dari orang lain. Ia tidak bertanya langsung, tidak menuntut penjelasan. Hingga suatu malam, saat mereka duduk di teras kecil kantor yang kini terasa lebih seperti rumah kedua, Hasan berbicara pelan. "Mbak, aku dengar banyak omongan soal kita." Alia menoleh. Ia bisa melihat keraguan di mata Hasan. Bukan ragu pada perasaannya sendiri, melainkan khawatir menjadi beban baru bagi Alia. "Aku nggak mau jadi alasan Mbak diremehkan," lanjut Hasan. Alia tersenyum kecil. "Hasan," katanya tenang, "aku sudah diremehkan sejak lama, bahkan saat aku di atas." Hasan terdiam. "Bedanya sekarang," lanjut Alia,
Aku nggak lagi hidup buat membuktikan apa-apa ke siapapun. Kalimat itu keluar begitu saja, namun terasa sangat jujur. Alia menyadari satu hal penting. Selama ini, ia terlalu sering dinilai berdasarkan apa yang ia miliki. Perusahaannya, jaringannya, calon suaminya. Semua tentang nilai, status, dan potensi keuntungan. Bersama Hasan, ia tidak dinilai. Ia didengar. Ia ditemani. Ia diterima dalam keadaan utuh, termasuk luka dan ketakutannya. Cibiran itu tidak berhenti, bahkan semakin keras. Beberapa mantan relasi bisnis secara halus menarik diri. Seolah-olah pilihan pribadi Alia mencerminkan ketidakstabilan profesionalnya. Ia dianggap tidak lagi strategis, tidak lagi menarik. Ironisnya, Alia justru merasa lebih bebas. Ia tidak lagi harus tersenyum di hadapan orang-orang yang hanya menghargainya selama ia menguntungkan. Ia tidak lagi harus menjelaskan keputusannya kepada siapapun. Suatu hari, Alia mengunjungi pesantren tempat Hasan belajar. Beberapa santri memandangnya dengan heran. Mereka tahu siapa Alia, pengusaha perempuan yang namanya pernah muncul di berita. Namun tak ada cibiran di sana. Tidak ada bisikan. Hanya sambutan sopan dan tulus. Di tempat sederhana itu, Alia merasa menjadi manusia seutuhnya. Ia duduk bersama para santri, mendengarkan cerita mereka, tertawa kecil tanpa beban. Tidak ada yang bertanya tentang masa lalunya. Tidak ada yang membandingkannya dengan siapapun. Alia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu membela pilihan hidupnya. Ketika malam tiba dan Alia bersiap pulang, Hasan menatapnya ragu. Kalau Mbak merasa ini terlalu berat, katanya pelan. Alia menggeleng. Justru ini yang paling ringan, jawabnya. Kalimat itu bukan sekadar jawaban. Itu adalah keputusan. Pilihan Alia memang dicibir. Dijadikan bahan perbandingan. Dianggap penurunan derajat. Namun bagi Alia, inilah pertama kalinya ia naik. Naik sebagai manusia, bukan sebagai aset. Dan di tengah hiruk-pikuk penilaian orang lain, Alia berdiri tenang. Karena akhirnya ia tahu bahwa hidup yang baik tidak selalu terlihat mewah dari luar. Pagi itu langit tidak terlalu cerah, namun juga tidak mendung. Seperti sengaja menjaga keseimbangan. Tidak berlebihan, tidak pula muram. Alia duduk di sebuah ruangan kecil di samping musala pesantren. Cermin di hadapannya sederhana. Bingkainya kayu tua dengan sedikit goresan. Tidak ada penata rias profesional. Tidak ada gaun mahal. Ia hanya mengenakan kebaya polos warna gading. Rambut disanggul rapi dengan sentuhan yang sangat minimal. Namun entah mengapa, ia merasa jauh lebih cantik daripada hari-hari ketika berdiri di ballroom hotel berbintang. Bukan karena bajunya, bukan karena riasannya, melainkan karena hatinya tenang. Tak ada gedung megah, tak ada karpet merah, tak ada deretan tamu penting dengan jas mahal dan senyum penuh perhitungan. Yang hadir hanya beberapa orang terdekat, pengasuh pesantren, beberapa santri, dua sahabat Alia yang setia sejak masa sulit. Tidak sampai 50 orang. Sun, hening, tapi penuh rasa. Alia menarik napas dalam-dalam. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke rencana pernikahan yang dulu hampir terwujud. Undangan mahal, lokasi mewah, daftar tamu yang lebih mirip pamer kekuasaan daripada perayaan cinta. Semua itu kini terasa sangat jauh. Dan anehnya, ia tidak merindukannya sedikit pun. Ketika Hasan masuk ruang akad, Alia melihatnya dari celah pintu. Hasan mengenakan baju koko putih sederhana dan sarung rapi. Wajahnya tampak tegang, namun sorot matanya jujur dan hangat. Bukan pria dengan jam mahal. Bukan pria dengan latar keluarga terpandang. Namun pria yang hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa janji kosong. Saat Alia duduk di hadapan Hasan, hanya satu meja kecil yang memisahkan mereka. Di atasnya,
kitab nikah dan segelas air putih. Itu saja. Tak ada dekorasi berlebihan. Tak ada musik pengiring. Hanya suara napas yang tertahan dan doa yang dipanjatkan dalam diam. Pengasuh pesantren membuka akad dengan nasihat singkat tentang pernikahan sebagai amanah, tentang kesabaran, tentang tanggung jawab yang tidak diukur dari harta, melainkan dari kesetiaan. Alia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kalimat demi kalimat seolah berbicara langsung padanya, kepada perempuan yang pernah mengira kebahagiaan adalah stabilitas finansial dan pengakuan sosial. Kini ia tahu, kebahagiaan adalah kehadiran yang tidak pergi saat badai datang. Ijab kabul pun dimulai. Hasan mengucapkannya dengan suara sedikit bergetar, namun tegas. Satu tarikan napas. Satu kalimat yang mengikat dua jiwa. Sah. Kata itu bergema pelan, namun menghunjam dalam. Alia menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Bukan air mata kesedihan. Bukan pula air mata lega semata. Ini adalah tangis seseorang yang akhirnya sampai. Setelah doa dipanjatkan, Hasan perlahan menggenggam tangan Alia. Hang, kuat, pasti. Ia menatap Alia dan berkata pelan, hampir berbisik, namun cukup jelas untuk didengar hati Alia. Aku mungkin tak kaya harta, katanya, tapi aku akan setia menjaga. Kalimat itu sederhana, tidak puitis, tidak dramatis. Namun bagi Alia, itu adalah janji paling jujur yang pernah ia dengar. Tangis Alia pecah. Ia teringat pada janji-janji masa lalu, indah di awal, rapuh saat diuji. Janji yang diucapkan di restoran mahal, namun menghilang ketika ia jatuh. Kini, di ruangan kecil tanpa pendingin mewah, janji itu justru terasa abadi. Aku nggak butuh istana, Alia akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Aku cuma ingin pulang ke seseorang yang tetap ada. Hasan mengangguk pelan. Aku di sini, jawabnya singkat. Setelah akad, tidak ada resepsi besar. Hanya makan bersama ala pesantren. Nasi hangat, sayur sederhana, tawa ringan. Doa-doa tulus dari orang-orang yang tidak menuntut apapun dari Alia. Seorang santri kecil mendekati Alia dan memberikan seikat bunga liar. Buat Mbak, katanya polos. Alia menerimanya dengan senyum dan mata berkaca-kaca. Bunga itu mungkin tidak mahal, namun ketulusannya tak ternilai. Di sudut ruangan, Alia melihat dua sahabatnya saling mengusap air mata. Mereka tahu betul perjalanan panjang yang telah Alia lewati. Dari puncak, ke jurang, lalu perlahan bangkit dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sore itu, ketika para tamu mulai pulang, Alia dan Hasan duduk berdua di teras pesantren. Angin berembus lembut. Matahari mulai condong ke barat. Tidak ada kembang api. Tidak ada sorotan kamera. Hanya dua orang yang lelah berlari, kini memilih berjalan bersama. Apa kamu menyesal? Tanya Hasan ragu. Alia menggeleng cepat. Untuk pertama kalinya, katanya pelan, aku merasa sampai di rumah. Hasan tersenyum. Dan Alia tahu, rumah bukanlah bangunan megah. Bukan alamat prestisius. Bukan simbol keberhasilan di mata orang lain. Rumah adalah tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu membuktikan nilai dirinya, dan tidak takut ditinggalkan saat keadaan berubah. Hari itu, Alia tidak menikah dengan kemewahan. Ia menikah dengan ketenangan. Dan itu adalah kekayaan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu tanpa banyak gembar-gembor. Tidak ada berita besar. Tidak ada sorotan media. Tidak ada tepuk tangan dari orang-orang yang dulu mengagungkan nama Alia. Namun justru disitulah hidup berjalan paling jujur. Alia dan Hasan memulai segalanya dari sangat kecil. Sebuah ruang sewaan sederhana di pinggir kota. Meja kayu bekas. Laptop lama yang sering panas. Dan catatan keuangan yang ditulis tangan karena belum sanggup membeli sistem digital. Tak ada lagi staf puluhan orang.
Tak ada sopir pribadi, tak ada rapat di gedung tinggi. Yang ada hanya mereka berdua, dan tekad untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu. Hasan membantu Alia membangun usaha distribusi kecil-kecilan, skala lokal, produk sederhana, marin tipis. Namun semua dijalankan dengan satu prinsip yang selalu Hasan ulangi. Sedikit asal halal, pelan asal selamat. Alia yang dulu terbiasa berpikir cepat, agresif, dan ekspansif, kini belajar mengerem, belajar mendengar, belajar menimbang, bukan sekadar mengejar. Dan disitulah keajaiban kecil mulai muncul. Klien-klien datang bukan karena nama besar, melainkan karena kepercayaan. Mereka tahu Alia tidak menjanjikan berlebihan. Jika bisa, ia bilang bisa. Jika belum sanggup, ia jujur mengaku. Pelan-pelan, usaha itu tumbuh. Tidak besar, tidak mencolok, namun stabil. Setiap bulan cukup untuk hidup. Setiap tahun ada peningkatan. Dan yang paling penting, tidak ada tidur malam yang diiringi rasa takut. Di rumah kecil mereka, Alia menemukan ritme hidup yang baru. Bangun pagi bersama Hasan, salat berjamaah, sarapan sederhana, diskusi ringan tentang rencana hari itu. Saat lelah, Hasan tidak menyuruh Alia kuat. Ia hanya berkata, "Istirahat dulu, nanti lanjut." Saat Alia merasa gagal karena usaha tak tumbuh cepat, Hasan mengingatkannya, "Kita masih jalan. Itu sudah cukup." Kesetiaan Hasan bukan dalam bentuk kata manis, bukan dalam hadiah mahal, melainkan kehadiran yang konsisten. Bahkan saat tidak ada yang bisa dibanggakan, Alia sering teringat masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu diukur dari grafik keuntungan, dari relasi bisnis, dari seberapa menguntungkan ia bagi orang lain. Kini, ia diukur dari satu hal yang jauh lebih manusiawi. Apakah ia baik-baik saja hari ini? Suatu sore, setelah hampir 5 tahun menikah, Alia duduk sendirian di teras rumah. Hasan masih di gudang, mengurus pengiriman terakhir. Angin sore menyentuh wajahnya. Dan tiba-tiba, tanpa alasan jelas, Alia tersenyum. Ia bahagia. Bukan bahagia yang berisik. Bukan bahagia yang perlu diumumkan. Melainkan bahagia yang tenang, yang tidak takut hilang esok hari. Di saat itulah, nama Raka kembali muncul. Bukan dari Alia, melainkan dari orang lain. Seorang kenalan lama datang dan bercerita tanpa maksud apa-apa. Tentang bisnis keluarga Raka yang merosot. Tentang keputusan-keputusan gegabah. Tentang pernikahan Raka yang tidak bertahan lama. Alia mendengarkan tanpa emosi berlebih. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan. Hanya rasa. Selesai. Raka, yang dulu menjanjikan segalanya, kini menjadi bagian dari cerita lama. Cerita tentang seseorang yang pergi ketika tanggung jawab seharusnya dijaga. Bukan karena ia jahat. Bukan karena ia kejam. Melainkan karena ia memilih jalan yang mudah. Dan tidak semua orang sanggup membayar harga dari pilihan itu. Malamnya, Alia menceritakan hal itu pada Hasan. Hasan hanya mengangguk pelan. Setiap orang diuji dengan caranya masing-masing, katanya. Alia menatap suaminya lama. Ia teringat satu hal yang dulu tidak pernah ia pahami. Bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kilau, tapi hampir selalu hadir dalam kesetiaan. Kesetiaan untuk tinggal. Kesetiaan untuk memperbaiki. Kesetiaan untuk tidak lari ketika keadaan berubah. Beberapa tahun kemudian, usaha mereka memang tidak pernah kembali sebesar perusahaan Alia dulu. Namun Alia tidak pernah lagi merasa kecil. Ia sering diundang berbicara di acara-acara kecil. Bukan sebagai bos sukses, melainkan sebagai seseorang yang pernah jatuh dan belajar bangkit dengan cara yang lebih sehat. Setiap kali ditanya tentang rahasia keberhasilannya sekarang, Alia selalu menjawab hal yang sama. Pilih orang yang bertahan saat kamu terpuruk, bukan yang datang saat kamu berjaya. Dan setiap kali itu pula,
Ia melirik Hasan, yang selalu duduk di barisan belakang. Diam, tak pernah mencari sorotan. Di sanalah Alia tahu bahwa hidup telah memberinya pelajaran paling mahal, dengan harga yang sangat menyakitkan. Namun hadiah yang tak ternilai, cinta yang tidak pergi, pasangan yang tidak menghitung untung rugi, dan kehidupan yang tidak lagi ditentukan oleh pandangan orang lain. Raka tinggal sebagai kenangan. Hasan adalah masa depan. Dan Alia akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Dari kisah ini kita belajar, kekayaan bisa hilang dalam sekejap, janji bisa runtuh saat diuji, tapi kesetiaan dan iman akan bertahan di saat terburuk.